Yo ilur, selamat datang di channel Dulur Otomotif. Kini di depan saya ada tampilan baru dan dinamik. Inilah Vespa S125. Harganya di angka 42 jutaan. Jadi perbandingan dengan yang LX itu sekitar 2 jutaan kurang lebihnya. Jadi secara komponen sih sama, namun tampilannya berbeda. Kalau LX memakai headlamp bulat, ini mengotak, jadi lebih ke sprint. Info dan pemesanan bisa cek di kolom deskripsinya. Lalu, seperti apa spesifikasi serta fitur lebih lengkap dari motor ini? Jadi, simak terus. Kita mulai dari segi warnanya dulu. Motor ini memakai warna hitam Black Vulcano. Untuk tampilan depan, spion desainnya bulat, panjang kayak gini. Terus headlampnya ini juga lebih ke sprint, mengotak. Pencahayaan di motor ini sudah LED dan aksen di tepian samping ini hitam doff. Jadi semua memakai hitam doff untuk aksennya. Bagian bawah decknya depan ini ada emblem Vespa dan juga lampu sen. Di tepian bawahnya kanan kiri juga ada lampu senja. Dasinya ini juga mirip sprint, jadi ada 3 kisi-kisi di bagian bawah. Memang nampaknya tidak terlalu terlihat karena tidak ada warna lain di situ. Lanjut ke bagian kaki-kakinya. Kini menggunakan profil bannya 110/70 ring 11 tubeless. Jadi berbeda dengan sprint ring 12 ya. Menggunakan suspensi depan lengan tunggal dengan pegas helikal. Ini peredam kejutnya hidrolik tunggal, aksinya ganda. Kalau masalah velg, ini modelnya palang 5 seperti Primavera. Warnanya hitam. Shocknya juga ini berwarna merah, jadi lebih menonjol, lebih bagus. Ada aksen chrome juga. Dimana untuk cakramnya berdiameter 200 mm. Ini kecil ya, belum wavy, jadi masih standar. Nih untuk kalipernya warna hitam. Motor ini belum anti-lock braking system. Gimana dengan dimensinya? Memiliki panjang 1770 mm dengan lebarnya 705 mm. Kita ngomongin mesinnya dulu. Menggunakan mesin iGate teknologi, tentunya minim getaran dan suaranya lebih halus. Menggunakan 4 langkah silinder tunggal dan ini 3 katup, berkapasitas 124,5 cc. Sistem pembakarannya injeksi elektronik atau elektronik injeksi dengan sistem pendingin sirkulasi udara. Powernya gimana bang? Daya maksimumnya dari motor ini 7,6 kW di putaran mesin 7600 rpm. Torsinya sendiri menembus 10,2 Nm di putaran mesin 6000 rpm. Sebenarnya motor ini cukup irit juga. Nah, di bagian bawah jarak ground clearance-nya motor ini sih 155 mm kurang lebihnya. Nih standar sampingnya masih standar. Di bagian bodinya ini belum ada listnya ya. Pijakan kaki yang belakang kayak gini modelnya. Terus yang depan. Kita lihat di bagian speedometernya. Panel instrumennya masih mengandalkan analog dan digital, jadi ya biar ada kesan klasiknya, jadi ada analognya.
ya memang belum lengkap-lengkap banget sih untuk fitur yang dimilikinya. Di bagian kiri holdernya ada high beam, low beam, lampu sen, klakson, belum ada smart lock. Di holder kanan di sini ada untuk pengaturan headlamp, electric starter, dan mode indikator ke speedometer. Safety di motor ini menggunakan anti-theft immobilizer. Ini modelnya. Ada hook juga ya di bagian tengah. Laci penyimpanannya jadi kanan kiri nih. Nah, ini bisa dibuka, dilipat. Kalau yang di bagian kiri ini modelnya tertutup, kecil. Jadi di sini ada isinya yaitu port USB. Namun dimensinya kecil sih. Ketinggian joknya 785 mm. Ini untuk kontur joknya memakai warna hitam dengan aksen list nih putih, real stitching. Di bagian sini ada anak kunci untuk membuka joknya. Ini model dari kuncinya. Di bawah joknya ada apa aja di sini. Kapasitas tangki bahan bakarnya ini muat 7 literan. Cukuplah segini untuk kita touring berpetualang. Terus di bagasinya ini juga bisa muat helm halves sepertinya ya. Karena modelnya kan bulat juga. Ya cukuplah segini, memang tidak terlalu besar banget ya, ini cukup lumayan lah. Belum ada seat stopper tentunya. Kalau joknya sih ketebalannya tebel ini lur, mantep lah. Ini pegangan tangan di bagian belakang. Bodi belakangnya juga simple, ada S125. Stop lamp belakang nih modelnya kayak gini. Ya kalau desain sih selera. Lampu sen berada di bawah terpisah. Ada reflektor di bagian spakbor juga. Knalpotnya juga ada covernya warna hitam. Jadi tidak terlalu mencolok di motor ini. Semuanya aksen serba hitam doff. Jadi model-model gelap. Profil ban belakang memakai 120/70. Ring 10 ini. Jadi untuk jarak ground clearance-nya memang lebih rendah. Pengereman di motor ini masih mengandalkan rem tromol 110 mm. Jadi belum disc brake di Vespa ya, meskipun sprint itu juga masih tromol. Gimana dengan suspensinya? Menggunakan peredam kejut hidrolik tunggal dengan 4 tingkat setelan kekerasan. Shocknya warna merah. Ya kalau shocknya ini lebih mencolok ya, depan belakang nih senada. Di bagian bodi samping kiri ini terdapat emblem Vespa, kesan premium di motor ini, dan konsumsi bahan bakarnya motor ini bisa diandalkan bisa mencapai 57 km per liter. Jadi untuk macet-macetan di perkotaan oke lah. Itu tadi beberapa spesifikasi serta fitur yang diusung dari Vespa S125 Aiga teknologi. Ya wis, ngono lho review singkat mengenai motor ini. Ojo lali tinggal no like dan salam dulur otomotif.